Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah saudara, sebagai gereja dengan latar belakang Injili, gereja kita juga turut merayakan peringatan gerakan reformasi gereja di sepanjang bulan Oktober ini. Gerakan reformasi gereja ini terjadi dulu di abad yang ke-16 yang dipelopori oleh Martin Luther. Nah saudara, bukan hanya sekedar merayakan, gerakan reformasi gereja sebenarnya juga telah menjadi akar atau pusat dari penyataan iman kaum Injili itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan reformasi gereja merupakan sebuah sumber utama, titik awal dari gerakan kaum Injili sebagai pewaris iman dari gerakan reformasi gereja tersebut. Di dalam perkembangan sejarah gereja modern kemudian, gerakan reformasi gereja ini menghasilkan formulasi yang biasa kita kenal dengan sebutan 5 sola. Ini adalah merupakan intisari dari gerakan reformasi gereja tersebut. Yang pertama, sola scriptura. Ini adalah kepercayaan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhami. Maka Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tidak salah, cukup, dan final bagi gereja. Lalu yang kedua adalah solus Christus. Ini adalah penyataan bahwa Kristus sajalah yang menjadi dasar bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang fasik yang kemudian dibenarkan di hadapan Allah. Sola fide menyatakan bahwa orang percaya menerima penebusan Kristus hanya melalui iman. Sola gratia menyatakan bahwa keselamatan kita dari awal sampai akhir itu adalah inisiatif Allah, anugerah, dan hanya anugerah saja. Lalu soli deo gloria, bahwa hanya Tuhanlah yang layak kemudian menerima segala kemuliaan oleh karena pekerjaan keselamatan atas diri manusia. Nah saudara, kelima sola itu tidak hanya meringkas keseluruhan semangat gerakan reformasi gereja, namun juga sekali lagi merupakan intisari dari Injil yang dikabarkan oleh Kristus, yang menentukan di mana otoritas Injil itu berada dan untuk tujuan apa Injil itu diberitakan. Dengan kata lain, kelima sola tersebut pada akhirnya telah menjadi semangat, spirit, sumber iman, sumber pelayanan bagi kaum Injili itu sendiri sampai saat ini, termasuk saudara dan saya. Berikut adalah contoh spirit atau semangat kaum Injili yang juga menjadi spirit kita bersama, semangat kita bersama sebagai keluarga besar GKKK Malang. Yang pertama, bahwa semangat kaum Injili didasari dengan sekali lagi memandang Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam hal pengajaran, spiritualitas, dan etika. Mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan merupakan sarana dari Allah untuk berbicara kepada kita saat ini melalui karya Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Kaum Injili juga begitu setia terhadap pemberitaan Injil, semangat mengabarkan Injil, dan semangat mengabarkan Injil ini menjadi jiwa dan pusat bagi kegiatan kaum Injili, karena satu keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6, Roma 10 ayat 9-10. Dan yang terakhir, kaum Injili juga tidak pernah jemu bergiat untuk membawa banyak jiwa, banyak orang agar mereka sungguh-sungguh membuat keputusan pribadi untuk mau bertobat dan kemudian mau menjadi murid Kristus. Kisah Rasul 16:31, Roma 6:21. Nah saudara, marilah sebagai kaum Injili kita selalu mengucap syukur untuk gerakan reformasi gereja ini yang sekali lagi telah menjadi akar bagi semangat kita di dalam mengembangkan, menyebarkan berita Injil di muka bumi. Tuhan memberkati.